Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini akan kita kembali sambung tentang materi puasa. Jika kemarin itu adalah materi yang pertama atau part 1, sekarang kita menuju part yang kedua, yaitu secara garis besar kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah macam-macam puasa, kemudian sunnah-sunnah puasa, kemudian hal-hal makruh saat puasa, dan yang terakhir adalah hikmah puasa. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam bahasan yang pertama, yaitu macam-macam puasa. Macam-macam puasa diantaranya adalah puasa wajib. Nah, apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang akan diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Dan salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan sebulan penuh bagi setiap muslim di bulan Ramadan itu sendiri. Dan puasa ini adalah salah satu dari puasa yang diwajibkan. Dan bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari kalender Islam atau kalender Hijriah. Dan di bulan ini dipenuhi dengan banyak sekali berkah, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan dalam bulan Ramadan juga terdapat malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran juga diturunkan di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala saking mulianya di bulan ini, maka diwajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian berhaji, dan puasa Ramadan. Nah, kemudian bagaimana cara penetapan bulan Ramadan? Di antaranya ada penetapan dengan melihat hilal. Nah, yaitu dengan melihat apakah matahari pada bulan Sya'ban sudah terbenam dan apakah terlihat hilal di sana. Dan jika terlihat hilal, maka di hari ke-29 di bulan Sya'ban itu maka tidak lengkap. Maka kemudian diwajibkan untuk besok harinya untuk berpuasa. Tapi seandainya hilal tidak nampak ketika tanggal 29, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Dan hari berikutnya maka sudah masuk ke bulan Ramadan. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga ada metode yang menggunakan metode hisab. Metode hisab adalah cara yang memperhitungkan tentang bulan Ramadan itu dengan perhitungan. Jadi setidaknya terdapat 2 metode yang digunakan oleh para ulama, yang digunakan oleh para ahli ilmu dalam menetapkan bulan Ramadan itu sendiri. Di antaranya adalah hilal dan juga hisab. Dan dalam hal ini bahwa organisasi Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab dalam melihat apakah hilal itu ada ataukah belum ada. Nah, kemudian terdapat beberapa sunnah-sunnah yang dapat kita lakukan saat bulan Ramadan. Yang pertama adalah salat tarawih. Yang kedua, salat witir. Dan salat-salat sunnah lainnya.
Kemudian dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan membukakan orang yang berpuasa. Kemudian dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan untuk memperbanyak i'tikaf di masjid sebagai ibadah. Kemudian di bulan Ramadan juga terdapat kafarat bagi orang yang merusak puasanya. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berkumpulnya dua suami istri ketika pagi, siang di bulan Ramadan, namun dibolehkan ketika malam harinya. Dan konsekuensi dari kafarat ini cukup berat ya, cukup berat. Yaitu yang pertama, dia harus untuk menebus dosanya itu harus membebaskan seorang budak perempuan. Jika dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika dia tidak mampu, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Dan satu orang miskin diberi makan sebagaimana makanan pokok yang dia santap. Nah, itu puasa Ramadan. Tentunya jika kita membahas puasa Ramadan, tentunya banyak sekali bahasan-bahasannya, namun ini hanya secara garis besar bagi kita untuk mengenal macam-macam puasa wajib. Selain bulan Ramadan, puasa wajib juga merupakan atau salah satu dari puasa-puasa wajib adalah puasa nazar. Nah, apa itu puasa nazar? Puasa nazar adalah sesuatu yang diwajibkan atas dirinya sendiri, namun sesuatu ini tidak wajib secara syara. Namun seseorang itu mewajibkan sendiri kepada dirinya untuk berpuasa. Nah, jadi misalkan seseorang yang sudah bernazar dalam dirinya bahwa jika seandainya dia lulus dalam ujian tahun ini, maka dia akan berpuasa 3 hari misalkan. Nah, itu salah satu dari bentuk puasa nazar. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Itu puasa nazar. Kemudian yang puasa yang juga wajib dilakukan adalah puasa kafarat. Nah, apa itu puasa kafarat? Kafarat ini artinya adalah hukuman. Nah, yaitu puasa karena dia melanggar larangan-larangan atau perintah-perintah agama. Salah satunya tadi adalah larangan untuk berhubungan suami istri ketika siang hari bulan Ramadan, tetapi dia melanggar hal tersebut, maka kemudian dia wajib untuk melaksanakan puasa kafarat. Di antara puasa-puasa kafarat ini selain hal itu adalah puasa yang disebabkan melanggar salah satu dari perintah haji. Kemudian puasa yang disebabkan karena zihar. Dan juga puasa yang disebabkan karena mengingkari perjanjian terhadap budak. Dan juga puasa dengan sebab pembunuhan yang tersalah. Nah, kemudian setelah puasa-puasa wajib, ada puasa-puasa sunnah atau puasa-puasa yang disunahkan untuk dilakukan, namun tidak berstatus wajib. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan, yang akan diberi ganjaran pahala bagi orang yang melakukannya, sedangkan bagi orang yang tidak melakukannya, maka tidak diberi dosa dan tidak diberi pahala seperti itu. Nah, salah satunya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, artinya 6 hari bulan Syawal itu dia berpuasa, maka puasanya bagaikan puasa setahun. Nah, tentu hadis ini menjadi dorongan yang sangat kuat bagi setiap muslim untuk melaksanakan puasa di 6 hari bulan Syawal setelah bulan Ramadan itu berlalu. Kemudian, selain itu juga ada puasa Senin dan hari Kamis. Nah, tentunya ini puasa yang sering dilakukan oleh banyak orang Islam, yaitu puasa ketika atau memasuki hari Senin dan puasa ketika memasuki hari Kamis. Selain itu juga macam-macam puasa sunnah, ada puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa
yang mana dia sehari berpuasa kemudian sehari berbuka. Sehari berpuasa kemudian seharinya berbuka. Nah, setelah itu juga ada yang namanya puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini jatuh pada tanggal ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Dan ini sangat dianjurkan karena dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan dosa-dosa di setahun yang lalu dan menjaga untuk tidak berbuat dosa pada tahun kemudian. Maka banyak dari muslim, orang-orang muslim melakukan puasa Arafah ini. Dan ini yang baru saja kita lakukan adalah puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Nah, ini juga merupakan puasa yang disunahkan dan memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu puasa bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini juga perlu diketahui bahwa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan bagi kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Sebagaimana dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Bahwasanya sebagus-bagusnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Oleh karena itu, disunahkan untuk memperbanyak puasa terutama di dalam bulan Muharram ini. Selain itu, juga ada puasa Ayyamul Bidh. Nah, puasa Ayyamul Bidh ini adalah puasa yang dilakukan setiap bulan ketika memasuki tanggal 13, 14, dan 15 dalam setiap bulan Hijriyah. Jadi biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki tanggal 13, 14 sampai 15 beliau melakukan puasa. Nah, puasa inilah yang dinamakan sebagai puasa Ayyamul Bidh. Kemudian juga ada puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini sebagaimana dari hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyata ummil mukminin radhiyallahu anha annaha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, yang berarti bahwa Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihat beliau melakukan banyak sekali puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, jadi bulan Sya'ban juga disunnahkan untuk memperbanyak puasa selain di bulan Muharram tadi. Kemudian setelah kita mengenal macam-macam puasa yang wajib, kemudian puasa-puasa sunnah. Nah, setelah itu juga ada ternyata puasa yang diharamkan. Apa itu puasa yang diharamkan? Tentunya puasa yang jika seandainya dilakukan maka akan berdosa, dan tidak dilakukan maka mendapat pahala. Salah satunya adalah puasa di hari raya Islam. Tentunya hari raya Islam ada dua. Yang pertama Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha. Nah, karena ini merupakan hari raya, tentunya dipenuhi dengan acara yang suka hati yang gembira, sukacita, dan makan-makan tentunya. Nah, oleh karena itu kita diharamkan untuk berpuasa di bulan atau pada hari raya Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Kemudian juga diharamkan puasa pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Nah, karena ini adalah bulan-bulan di mana seluruh muslim di seluruh dunia itu melaksanakan udhiyah atau melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu, seluruhnya dianjurkan atau diperintahkan untuk tidak berpuasa pada hari Tasyrik tersebut. Kemudian juga terdapat keharaman pada puasa di hari yang diragukan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah hari pada tanggal 30 dari bulan Sya'ban
di mana dia meragukan atau di suatu tempat diragukan apakah masih bulan Sya'ban ataukah sudah masuk bulan Ramadan. Selama belum ada ketetapan hilal, maka tidak boleh dia untuk berpuasa karena ini hari yang diragukan. Nah, kemudian selain itu juga ada puasa yang diharamkan, puasa dahar. Apa itu puasa dahar? Ternyata puasa dahar itu adalah puasa yang dilakukan setiap hari tanpa ada jeda, tanpa ada sekat. Nah, tentu ini diharamkan karena dapat menyiksa diri. Walaupun seandainya dia sanggup, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengharamkan puasa dahar ini. Dan beliau memaksimalkan puasa jika seandainya ada seseorang yang selalu ingin untuk berpuasa, maka maksimal dia puasa Daud, yaitu pada hari pertama puasa, kemudian hari kedua berbuka, hari ketiga berpuasa, hari keempat berbuka, dan seterusnya. Nah ini puasa dahar dilarang oleh agama. Kemudian yaitu puasa yang diharamkan yang terakhir adalah puasa orang haid atau puasa orang yang nifas, tentunya karena dia belum dalam keadaan yang suci. Sebagaimana diharamkan dia untuk melakukan sholat, maka diharamkan pula bagi dia untuk melakukan puasa. Kemudian juga selain puasa yang haram, ternyata juga ada puasa yang dimakruhkan, yaitu puasa di hari Jumat saja. Nah ini sebagaimana dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti janganlah kamu berpuasa, janganlah salah satu dari kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa di hari sebelumnya dan juga berpuasa pada hari setelahnya. Jadi ketika kita mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, maka itu dimakruhkan karena sejatinya hari Jumat adalah Yaumul Aid bagi kaum muslimin atau hari raya bagi kaum muslimin. Nah, kemudian kita juga akan mengenal sunnah-sunnah puasa atau perkara-perkara apa sih yang sunnah dilakukan saat berpuasa. Yang pertama adalah sahur tentu saja, karena dengan sahur kita bisa menjadi kuat berpuasa di satu hari itu. Kemudian menyegerakan berbuka. Nah, jadi ketika kita lambat-lambat berbuka itu tidak boleh, itu tidak sunnah. Tapi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah ada kumandang adzan, maka hendaklah kita untuk menyegerakan berbuka. Kemudian perkara sunnah yang lain adalah membukakan orang yang berpuasa. Nah tentunya ini sangat banyak pahalanya. Selain dia berpuasa misalkan, ketika dia juga membukakan orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa tadi juga akan dia dapatkan tanpa mengurangi pahala dari orang yang dibukakan itu sendiri. Kemudian meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah ini banyak ya contohnya, salah satunya adalah riba, kemudian berkata kasar, berkata kotor, dan lain sebagainya. Kemudian memperbanyak amalan sunnah, salah satunya adalah sholat, duha, kemudian zikir, dan lain sebagainya. Kemudian juga sunnah untuk dilakukan adalah melakukan i'tikaf atau berdiam diri di masjid sambil zikir, sambil tilawah, sambil mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian juga ada perkara makruh ternyata saat berpuasa. Nah, apa itu apa itu perkara makruh saat puasa? Yang pertama adalah berlebihan saat berkumur. Nah, ini contohnya. Ketika berkumur itu dibolehkan ketika berpuasa, namun perlu diperhatikan. Jangan sampai berkumurnya terlalu banyak. Karena terlalu banyak bisa jadi nanti ada air setetes dua tetes yang masuk ke tenggorokan kita. Misalkan kita sedang berwudu, kemudian kita melakukan berkumur-kumur, jika kebanyakan itu bisa masuk airnya ke dalam rongga tenggorokan hingga membatalkan puasa. Kemudian membersihkan gigi juga dimakruhkan walaupun melakukannya juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan di lidah, kemudian diludahkan kembali, itu juga dimakruhkan ya. Kemudian, nah ini yang sering dilakukan banyak orang, tidur yang berlebihan ketika puasa. Nah, ketika berpuasa, tidur merupakan perkara yang boleh tentu. Tapi ketika itu dilakukan secara berlebihan, tentunya ini akan mengurangi esensi dari puasa itu sendiri, yang mana puasa itu untuk meningkatkan ibadah kita, tapi ketika tidur, maka pahala-pahala atau amalan-amalan sunnah jadi terabaikan. Nah, yang kelima adalah berbekam.
Nah, ini juga dimakruhkan. Nah, itulah tadi tentang pembahasan-pembahasan kita pada puasa. Kita membahas tentang puasa wajib, kemudian puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh, kemudian juga tadi ada tentang hal-hal yang sunnah untuk dilakukan dan perkara makruh dilakukan. Nah, silakan dipelajari lagi dari part 1 ya. Part 1 ada di video sebelumnya, kemudian ini adalah part 2-nya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairatum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.